bagi Bapak Ibu jemaat Tuhan yang berada di rumah malam hari ini, mari kita mempersiapkan hati kita, hidup kita untuk kita masuk dalam ibadah pendewasaan iman yang kami lakukan secara online langsung dari gedung gereja Bethesda Indonesia Jemaat Betani Toli-Toli. Untuk itu kami mengharapkan kesediaan dari jemaat Tuhan untuk mempersiapkan diri di dalam ibadah ini. Sebelum kita menyembah Tuhan, saya mengajak setiap kita malam hari ini untuk tundukkan kepala kita satu dalam doa. Malam hari ini kami bersyukur kepadamu Tuhan atas kebaikan-Mu, penyertaan-Mu yang begitu sempurna dalam hidup kami. Hari demi hari yang kami lalui, bahkan sepanjang hari yang kami sudah jalani hari ini, kami boleh merasakan perlindungan Tuhan, penyertaan Tuhan. Dan malam hari ini kami kembali bersama-sama mau merindu menaikkan pujian kami, penyembahan kami di hadapan-Mu. Engkau yang memberkati ibadah kami malam hari ini Tuhan. Kuasa-Mu tercurah, mengalir di setiap kehidupan kami malam hari ini. Dan kami serahkan ibadah ini ke dalam tangan Tuhan. Biarlah jadi seturut dengan kehendak-Mu. Lawatan-Mu, hadirat-Mu menjadi bagian kami. Kami siap untuk memuji, menyembah Engkau Tuhan. Dan kami buka ibadah kami malam hari ini hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Engkau Tuhan adalah Allah kami yang setia. Dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Tuhan yang setia, yang tidak pernah meninggalkan setiap kami. Bapa, Kau setia. Bapa, Kau mulia, tenanglah jiwaku, aman bersamamu. Lebih dari harta, Kaulah segalanya. Tenanglah jiwaku dalam hadirat-Mu. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Terima kasih Tuhan buat kebaikan-Mu yang sungguh luar biasa bagi kami. Sama-sama kita naikkan pujian itu. Dari harta, Kaulah segalanya. Tenanglah jiwaku dalam hadirat-Mu. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya.
setiamu kami ada sampai saat ini Tuhan. Karena kasih setiamu lebih dari hidup, maka bibir kami memuji, menyembah-Mu selamanya Tuhan. Tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu sekarang dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu sekarang dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu, amin. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Kau setia, Kau mulia, Kau setia, Kau mulia, Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Mari engkau yang mengalami kasih setia Tuhan malam hari ini, sembah Dia. Jangan ada yang berdiam diri, mari angkat pujianmu, sembah Tuhan. Oh, kami merasakan kasih setiamu Tuhan, lebih dari hidup. Sebab itu bibir kami menyembah dan memuliakan Engkau Tuhan. Haleluya, kami sembah Kau Tuhan, kami sembah. Haleluya, Yesus Tuhan. Hanya Kau yang layak, hanya Kau yang layak terima pujian. Haleluya, haleluya. Kami angkat suara kami menyembah-Mu Tuhan. Haleluya. Engkau yang bertata di atas pujian kami malam ini Tuhan. Engkau yang layak disembah, Engkau yang layak, Engkau yang layak disembah. Engkau yang layak kami sembah malam ini Tuhan. Karena kasih setiamu kami ada sampai saat ini Roh Kudus. Biar setiap kami mengalami Engkau malam hari ini Tuhan secara pribadi. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sebab Engkau Tuhan yang layak kami tinggikan malam hari ini. Sebab Kau Allah yang kudus, Allah yang layak menerima pujian kami.
yang kudus, Kau Allah yang kudus, di tahta suci-Mu kami menyembah, Nama-Mu disanjung, kuasa-Mu nyata sempurna, kami puja Engkau Raja mulia. Mari bersama-sama katakan, Allah yang kudus. Amin. Kau Allah yang kudus, Ku tak kudus-Mu Tuhan, di tahta suci-Mu kami menyembah, Nama-Mu disanjung, kuasa-Mu nyata sempurna, kami puja Engkau Raja mulia. Saya mengajak Bapak Ibu yang ada di rumah, mari kita bangkit berdiri semua, lambaikan tangan, bukan tangan. Allah yang kudus, Engkau layak disembah Tuhan. Allah yang kudus, amin. Di tahta suci-Mu kami menyembah, Nama-Mu disanjung, kuasa-Mu nyata sempurna, kami puja Engkau Raja mulia, kami puja, kami puja Engkau Raja mulia, kami puja Engkau Raja mulia. Saudara-saudara yang bernyanyi bagi Tuhan kita Yesus Kristus, Dialah yang dahsyat, Dialah yang mulia, haleluya. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur malam hari ini kami boleh menyembah-Mu Tuhan, merasakan hadirat-Mu, dan saat ini kami rindu memuji, memuliakan akan nama-Mu, sebab Engkau Tuhan kami adalah Tuhan yang maha besar. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, bersama dengan saya sama-sama katakan amin. Sekali lagi katakan amin. Tuhan Yesus memberkati kita pada malam hari ini. Dialah Tuhan yang maha besar. Mari sama-sama kita angkat pujian ini. Tuhanku maha besar, Tuhanku maha kuasa, Raja segala raja. Dia takkan tergoyahkan, Dia takkan terkalahkan, Dia hidup dan berkuasa. Serukan namanya, Yesus Tuhan Raja, segala kuasa tunduk dalam namanya. Dia luar biasa, perkasa mulia, Yesus nama di atas segala nama. Tuhanku
Yesus Tuhan Raja, segala kuasa tunduk dalam namanya. Dia luar biasa, perkasa, mulia. Yesus nama di atas segala nama. Serukan namanya, Yesus Tuhan Raja, segala kuasa tunduk dalam namanya. Dia luar biasa, perkasa, mulia. Yesus nama di atas segala nama. Yesus nama di atas segala nama. Yesus nama di atas segala nama. Haleluya. Ya Tuhan yang tak pernah tergantikan dalam hidup kami. Ya Tuhan yang dahsyat. Haleluya. Tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan kita Yesus Kristus. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan. Saatnya kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Mari siapkan hati kita, mau diisi dengan kebenaran firman Tuhan. Kita naikkan pujian ya. Kami tahu bahwa perlindungan-Mu tidak akan pernah berakhir dalam hidup kami Tuhan. Satu hal yang kami pegang bahwa janji firman-Mu tetap ya dan amin bagi kami. Terima kasih Tuhan. Tiada pernah ku ragukan kasih setia-Mu ya Tuhan. Setiap waktu dalam hidupku tak pernah Kau tinggalkan. Meski langit tampak suram, awan gelap pun menghadap, lewati badai, lewati gelombang, tak pernah Kau tinggalkan diriku. Walau 1000 rebah di sisiku, Kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Tiada pernah kami meragukan kasih setia-Mu, tiada pernah ku ragukan kasih setia-Mu ya Tuhan. Setiap waktu dalam hidupku tak pernah Kau tinggalkan. Meski langit tanpa suram, awan gelap pun menghadap, hadapi badai, lewati gelombang, tak pernah Kau tinggalkan diriku. Walau 1000 rebah
sisiku. Kami serahkan kepada hamba-Nya. Ya Allah penolongku, walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah sebab Yesus sertaku. Walau 1000 rebah di sisiku, Yesus sertaku, takkan ku goyah sebab Yesus sertaku, takkan ku goyah sebab Yesus sertaku. Haleluya Yesus, kami bersyukur buat kasih setiamu. Glory, mulia namamu Tuhan, kami menyembah. Haleluya Yesus. Haleluya Yesus, mengalirlah penuhi kami. Syukur bagimu Tuhan. Haleluya, terima kasih Tuhan. Haleluya. Kami bersyukur, terima kasih Kau begitu baik dalam hidup kami. Kalau boleh ada ini semua karena anugerah Tuhan. Oleh sebab Tuhan kami belajar menyerahkan seluruh kehidupan kami. Dan mari urapi kami semua, sehingga kami boleh mengerti, memahami kebenaran, melakukan itu dalam hidup kami. Kami siap buka dengar firman-Mu di dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Ya, shalom buat kita semua yang ada di rumah. Mari kita belajar untuk semakin mengerti rancangan Tuhan dan jalan-jalan yang tuntun untuk kita ikuti supaya kita tetap setia, taat, dan tetap menjalani hidup bersama Tuhan. Mari malam hari ini kita buka firman Tuhan dalam Mazmur 86 ayat yang ke-11. Mazmur 86 ayat yang ke-11. Mazmur 86 ayat ke-11, demikian firman Tuhan. Tunjukkanlah kepadaku jalan-Mu ya Tuhan, supaya aku hidup menurut kebenaran-Mu. Bulatkanlah hatiku untuk takut akan nama-Mu. Saudara, firman Tuhan berkata, tunjuklah kepadaku jalan-Mu ya Tuhan. Hari-hari ini adalah hari-hari yang perlu kita untuk semakin mendekat dengan Tuhan, dengan jalan-jalan Tuhan. Supaya apapun yang terjadi bukan menggoyahkan, mengkhawatirkan, tetapi kita tetap setia dalam perjalanan hidup iman kita bersama Tuhan. Karena saudara, dengan kita berjalan bersama Tuhan, maka ada perjalanan dilindungi, dijaga, dibentengi, disertai Tuhan, diberkati Tuhan. Makanya saudara, mari hari-hari ini apapun yang sedang kita alami, kita tetap menjadi gereja Tuhan yang tetap berjalan bersama Tuhan. Sebab dikala kita berjalan di jalannya Tuhan, saudara, maka akan ada warna hidup sukacita kita nikmati. Ada banyak warna hidup yang boleh kita nikmati, sungguh luar biasa. Saudara, kalau kita bisa melihat dalam Yeremia 31 ayat yang ke-21. Yeremia 31 ayat yang ke-21, demikian firman Tuhan. Dirikanlah bagimu rambu-rambu jalan, pasanglah bagimu tanda-tanda jalan, perhatikanlah jalan raya baik-baik, yakni jalan yang telah kau tempuh. Kembalilah hai anak-anak darah Israel, kembalilah ke kota-kotamu ini. Saudara, firman Tuhan mengingatkan dalam Yeremia ini untuk kita, mari perhatikan perjalanan hidup kita masing-masing. Adakah hari-hari ini kita berjalan bersama Tuhan atau kita berjalan dengan kehendak sendiri? Dan jika kita berjalan bersama Tuhan, maka segalanya menuju kepada hidup yang dipasti. Bersama Tuhan kita ada jalan keluar, ada kemenangan, ada pengharapan. Makanya saudara, di jalannya Tuhan pasti kita memiliki hidup yang penuh dengan kasih. Sekali lagi,
Di jalannya Tuhan kita akan dituntun dalam hidup yang penuh dengan kasih. Nah, di dalam 1 Yohanes 3 ayat 18, 1 Yohanes 3 ayat yang ke-18, firman Tuhan berkata demikian. Anak-anakku, marilah kita mengasihi bukan dengan perkataan atau dengan lidah, tetapi dengan perbuatan dan dalam kebenaran. Berjalan bersama Tuhan, maka kebenaran firman Tuhan ini akan jalan. 1 Yohanes 3 ayat 18, anak-anakku marilah kita mengasihi bukan dengan perkataan atau dengan lidah, tetapi dengan perbuatan dan dalam kebenaran. Saudara, perbuatan dan dalam kebenaran. Karena apa? Kalau perbuatan itu tidak disertai di kebenaran, itu bisa melenceng. Perbuatan tidak disertai dengan firman Tuhan, hikmat surgawi, maka seringkali perbuatan yang penting sudah lakukan. Yang penting kita sudah melangkah. Tapi dikala kita memiliki kebenaran, maka saat mau Tuhan disiplinkan kita mampu menerima. Saat Tuhan luaskan masalah, kita belajar untuk mengerti itu jalannya Tuhan. Saudara, dengan apa yang terjadi di muka bumi ini, itu bagian dari Tuhan inginkan mengkoreksi, mendisiplinkan kita punya hidup. Sehingga kita akan berjalan kembali pada jalan yang benar. Kita kembali pada jalan yang Tuhan taruh untuk kita ikuti. Sehingga kita tidak akan pernah salah. Nah, di sini dikatakan yaitu harus dengan perbuatan dan dalam kebenaran. Mari, adakah jalan-jalan hidup kita hari-hari ini di dalam kebenaran? Atau kita semakin melangkah dengan kita punya kebenaran diri sendiri? Kita berbuat, melakukan semua dengan konsep kita punya kebenaran. Tapi dikala kita mengerti itu salah, mari kita berubah, saudara. Hari-hari ini kita semakin harus mencari jalannya Tuhan. Karena dengan masalah ini, saudara, ada banyak saksian. Inilah langkah-langkah terakhir. Tuhan sedang menegur untuk semua umat Tuhan kembali pada jalan yang benar. Sehingga tidak ada banyak yang kemudian melangkah yang salah. Saudara, dengan kita melangkah berjalan bersama Tuhan dengan kasih, maka kita akan mampu menerima kelemahan, kekurangan orang-orang yang ada sekitar kita hidup. Kita mampu berjalan dengan kebenaran yang membawa kita menjadi berkat. Saudara, kalau kita hidup dengan egois, kita hidup dengan kebenaran diri sendiri, maka kita akan melangkah dengan hidup yang salah, yang kemudian menyeret kita pada perjalanan menuju hidup yang tidak kita pernah harapkan. Makanya saudara, mari Tuhan inginkan bahwa dari hari-hari terakhir ini, kita tetap berjalan menjadi orang yang benar, orang yang berjalan di dalam kebenaran, yaitu di dalam penuh kasih. Agar kasih itu kemudian mampu merangkul satu yang lain untuk kita melangkah maju, untuk masuk dalam rencana Tuhan. Mari saudara, mungkin sekeliling kita ada orang-orang kita punya saudara kenalan yang belum mengerti keselamatan. Saatnya saudara kita bagikan keselamatan, kebenaran itu. Mari kita sama-sama untuk mengerti jalan hidup yang benar, yang pas. Kemudian akan membawa kita menikmati kehidupan dalam surga yang indah. Sehingga kita punya hidup berdampak untuk orang-orang lain. Kita hidup adalah hidup yang boleh berbagi. Isilah hidup sebaik mungkin untuk membawa jalan hidup ini jalan yang baik dan tepat. Nah saudara, bukan hanya itu, tapi Tuhan berkata kita juga harus hidup dengan rendah hati. Hidup yang mau berbagi, berkorban. Hidup yang mau melangkah dengan maksudnya Tuhan. Sebab seringkali kita sudah merasa benar. Tapi kalau kita hidup ternyata dengan kita punya ketidakadaan rendah hati, maka kebenaran seringkali menuju pada kebenaran palsu yang kita lakukan. Saudara, di dalam Filipi 2 ayat 3 dan 4. Filipi 2 ayat 3 dan 4, firman Tuhan berkata demikian. Dengan tidak mencari kepentingan diri sendiri atau puji-pujian yang sia-sia, sebaliknya hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada diri sendiri. Dan janganlah tiap orang hanya memperhatikan kepentingan sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Mari saudara, kita yang sudah dijamah Tuhan, melangkah dalam kebenaran. Mari kita punya rendah hati membagikan kebenaran itu. Melangkah dengan mau peduli dengan orang-orang sekeliling. Sehingga dengan perbuatan kita yang mungkin tidak seberapa, tapi boleh membawa warna hidup, sentuhan kasih pada orang-orang yang kemudian boleh melihat sesuatu yang luar biasa. Saudara, ada satu cerita, saudara, kesaksian. Ada seorang bapak, saudara, setiap pulang kerja atau di jalan, dia melewati satu coffee shop, tempat orang beli kopi dengan makan ringan, di mana mobilnya hanya parkir, dia layani saudara situ. Dan setiap dia selesai,
dia berbuat berbagi saudara dengan apa? Siapapun yang di belakang ini saya sudah bayar. Dia bayar saudara. Nah itu dia berjalan baik. Satu kesaksian saudara, satu saat ada seorang bapak yang gelap, masalah begitu berat sehingga dia berkata, biarlah hari ini hari terakhir saya punya hidup. Kemudian saudara pada saat dia mau pulang, dia melewati kopi shop situ, dia membeli saudara, kopi situ dia parkir. Tapi pada saat dia mau bayar saudara, itu pesan bahwa mobil di depan sudah bayar. Dan pesan dari mobil di depan berkata, apakah hidupmu bermakna? Apakah engkau menyenangkan hidup ini? Berbuatlah untuk orang lain bisa menikmati. Saudara, dia berkata ini orang di depan tidak mengenal tapi dia berbagi saudara. Membawa kemudian pikirannya saudara berjalan. Kemudian sampai di rumah saudara dia berkata, saya memutuskan untuk melakukan hidup yang benar dan mulai berbagi. Saudara dia mulai berbuat saudara. Dia setiap saat dia mulai melakukan sesuatu yang menolong orang lain. Sehingga saat dia melakukan dia ada satu kebahagiaan. Setiap dia memberi dia melakukan ada satu kesenangan yang dia dapatkan. Dan berkata inilah hidup yang benar saudara. Dan kemudian dia bersaksi bahwa dia tidak pernah melupakan mobil yang di depan yang dia tidak kenal yang sudah menanamkan pesan itu. Yang kemudian dia mulai praktekkan kebenaran. Mari saudara mungkin kita berbagi dengan hal yang sepele. Kita melakukan sesuatu kebaikan yang kita anggap mungkin orang tidak pernah perhatikan. Tapi itulah saudara, kalau kita belajar dengan rendah hati, melakukan tanpa dihargai pun, melakukan tanpa dinilai pujian orang, itu Tuhan akan pakai untuk melakukan sesuatu perkara yang besar. Seperti Bapak ini saudara, dengan kasihnya, kemudian orang yang dalam keadaan gelap ternyata mendapatkan berkat. Kemudian dia boleh dipulihkan, dia melangkah berkemenangan. Mari saudara, untuk kita mulai melakukan sesuatu kebaikan. Walaupun mungkin itu tidak kita terima. Artinya tidak ada ucapan terima kasih. Tidak dihargai. Tapi kalau kita melakukan dengan tulus dengan rendah hati. Pasti itu bernilai yang kemudian berdampak bagi orang-orang yang akan menikmati. Dan saudara, itulah tandanya kita hidup benar. Jadi sebagai orang yang berjalan bersama Tuhan. Kita juga harus benar, harus hidup dalam kebenaran. Sebab saat dunia yang penuh dengan kegelapan, dunia yang penuh dengan hal-hal yang membuat Tuhan seringkali murka. Maka hidup benar adalah jalan satu-satunya untuk kita melihat perlindungan, penyertaan dan berkat Tuhan terjadi. Waktu sama Nuh saudara, firman Tuhan mencatat dalam Kejadian 6 saudara. Bagaimana murka Tuhan melihat semua orang berbuat salah. Selalu keinginan berbuat keliru, dosa. Yang kemudian Tuhan ambil keputusan untuk menghancurkan bumi dengan air yang ada. Tapi puji Tuhan saudara, Nuh ayat 9 dalam Kejadian 6 ayat 9 berkata dia hidup benar, bergaul karib dengan Tuhan. Dan dia dengan keluarga diselamatkan Tuhan. Saudara, mari di hari-hari terakhir kita belajar menjadi orang yang benar, lebih dan lebih lagi menjadi benar. Dengan kita menjadi orang yang sesuai Tuhan harapkan. Karena saudara, di dunia ini saudara ada 3 tipe manusia. Pertama manusia duniawi. Orang yang tidak peduli agama, yang tidak peduli segala sesuatu, yang penting jalani hidup. Yang kedua adalah orang yang disebut dengan Kristen duniawi. Sudah menjadi orang Kristen tapi langkah hidupnya, langkah yang masih mendominasi dunia-dunia yang ada. Hidupnya tidak sepenuhnya di dalam Tuhan. Dan itu juga saudara membawa dia akan mengalami yang terpuruk. Tapi yang ketiga Tuhan berkata, mari kita menjadi orang manusia rohani. Manusia yang sudah lahir baru. Manusia yang sudah diubahkan. Yang kemudian belajar mentaati berkat-berkat kebenaran firman Tuhan kita jalani. Sehingga kita boleh jadi saksi, hidup berdampak, hidup berbuah, hidup benar. Dan semuanya boleh memuliakan nama Tuhan. Saudara, kesimpulan dalam hidup ini ditentukan dari keputusan kita masing-masing. Mari saudara yang ada di rumah, jemaat Tuhan, dan kita semua yang mungkin menonton acara ini saudara. Untuk belajar kita menyikapi manakah yang benar yang kita perbuat. Jangan pertahankan sikap yang salah yang hanya satu saat kita menyesal dan tidak ada kesempatan untuk berubah. Seperti Esau yang menganggap remeh hak keseluruhan yang ada. Sehingga saudara dia hanya menggantikan dengan kacang merah. Sehingga pada saat akhir dia tidak bisa menerima berkat surgawi. Yang karena dia menganggap remeh. Mari saudara untuk kita belajar, kita menghargai jalannya Tuhan, menghargai berkatnya Tuhan, menghargai kehidupan ini adalah satu kepercayaan yang perlu kita jalani sehingga dalam suasana dunia yang apapun modelnya kita tetap yakin bersama Tuhan ada jalan keselamatan, bersama Tuhan ada jalan yang membawa kita menikmati
pertolongan, perlindungan Tuhan yang semakin nyata. Sebab firman Tuhan berkata dalam Wahyu 3 ayat 10, karena kita menuruti firman dan taat tekun mencari Dia, maka Tuhan akan meluputkan kita, dilindungi dari masalah yang akan menimpa seluruh umat manusia di muka bumi. Makanya saudara, dan kita menjadi penurut firman Tuhan dan tekun mencari Tuhan, hidup benar di hadapan Tuhan, maka segala kita punya hidup akan mendapatkan pertolongan dan caranya Tuhan yang luar biasa. Mari malam hari ini kita boleh bersyukur, kita tetap setia, walaupun kita tidak bersama dalam ibadah, tapi kita tetap membangun iman kita mulai dari keluarga untuk tertanam benar, menjadi orang benar, dan sama-sama mentransferkan itu bagi keluarga, sehingga semua jemaat Tuhan berjalan di dalam kebenaran menuju hidup yang dipermuliakan Tuhan. Mari saudara kita renung firman Tuhan, kita angkat pujian, mataku tertuju padamu. Tertuju padamu. Amin. Senang hidupku ku serahkan padamu. Bimbing aku masuk rencanamu, untuk membesarkan kerajaanmu. Ku mau mengikuti, mau mengikuti kehendak-Mu ya Bapa. Ku mau selalu menyenangkan hati-Mu, mau mengikuti, mau mengikuti kehendak-Mu ya Bapa. Ku mau selalu menyenangkan hati-Mu. Ku mau selalu menyenangkan hati-Mu. Mau selalu, ku mau selalu menyenangkan hati. Inilah kerinduan kami Tuhan, mata kehidupan kami selalu tertuju di jalan-jalan-Mu Tuhan, sehingga kami boleh menyenangkan Engkau dalam setiap perjalanan kehidupan kami. Biar benih firman Tuhan yang sudah kami dengar malam hari ini membawa kami tetap setia pada jalannya Tuhan. Untuk kami Tuhan mengasihi dengan sungguh, mau rela dengan rendah hati berkorban melangkah menjadi yang terbaik, dan hidup Tuhan di dalam hidup yang kemudian boleh mengutamakan Kau Tuhan, benar di hadapan-Mu, menjadi orang yang Tuhan harapkan. Maka Tuhan kami serahkan semua umat jemaat-Mu dalam tangan Tuhan. Yang ada di rumah, mari berkati mereka Tuhan. Demi firman Tuhan akan menuntun mereka menjadi orang benar di jalan yang benar, yang kemudian akan membawa hidup melimpah dalam berkat-berkat, sukacita, kemenangan. Jasmani rohani dibawa Tuhan semakin dipulihkan. Apapun jadi pergumulan dengan nama Yesus, Engkau Tuhan menjawab. Engkau menjadi jawaban. Yang sakit disembuhkan, yang terikat lepaskan, yang punya masalah berjalan keluar. Usapkan jadi berkat Tuhan. Mari semua asli jemaat rumah kendaraan kebun tempat kerja, kirimkan pasukan mereka menjaga, membentengi, melindungi semua aman baik. Jaga pastor dalam lindungan-Mu dan semua perjalanan jemaat disertai Tuhan. Kami tak berdoa, mari semua jemaat Tuhan dalam berkat-Mu Tuhan. Kerinduan yang ada dalam setiap hati kami masing-masing, Engkau menjadi sumber jawaban. Dan malam hari kami berdoa bagi negara dan bangsa yang sedang diperhadapkan dengan masalah yang berat. Tuhan memberkati Bapak Presiden, Wakil Presiden, dan semua menteri dan semua pejabat-jabat-Mu, sehingga mereka dengan bijaksana menjalankan semua aturan baik, sehingga semua aman. Segala benih-benih virus yang sampai saat ini Tuhan, semua dipatahkan, dilumpuhkan di dalam nama Yesus. Kami tahu dengan kuasa bilur-Mu disembuhkan, dipulihkan, semua normal.
dalam yang sakit semakin disepulihkan, dan yang itu kemudian semakin disempurnakan. Daerah Sulawesi Tengah diberkati Tuhan. Mari Tuhan berkati Tuhan. Gubernur, bagi gubernur, semua aparat yang berkati Tuhan, sehingga mereka juga mampu dengan cakap membawa yang terbaik, dan tidak ada pun yang kemudian melangkah dengan yang salah. Semua masih baik, semua di jalan baik, dan semua sakit pun disembuhkan dalam nama Yesus. Dan itu tidak akan menyebar ke kabupaten-kabupaten yang ada, termasuk Kabupaten Toli, aman dalam lingkunganmu Tuhan. Setiap pintu yang ada Tuhan, baik itu darat, udara, ditutup dalam nama Yesus, sehingga tidak ada transfer yang masuk yang mendatangkan virus apapun bentuknya. Tapi penyertaan Tuhan sempurna, perlindungan Tuhan sempurna, dan semua warga masyarakat Toli itu diberkati Tuhan. Kami bersyukur pemerintah diberkati, dan semua kami juga berjalan taat setia. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa ucap syukur, berkat syukur Allah mengalir menjadi bagian dalam setiap kehidupan kami semua. Memberkati kami semua yang sudah hadir, biar kami juga tetap di dalam lindungan penyertaan-Mu. Apapun yang sedang kami jalani bersama Tuhan, kami bisa, kami mampu. Terpujilah nama Tuhan. Kami berdoa ucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Baik, puji Tuhan. Malam hari ini kita akan segera menutup ibadah kita. Bagi Bapak Ibu yang ada di rumah, mari kita bangkit berdiri semua bersama-sama. Kita akan mengakhiri ibadah ini. Namamu segalanya. Engkau sudah memimpin ibadah ini karena anugerah Tuhan. Terima kasih Tuhan, tetap memberkati kami yang melayani Tuhan. Pelifosan diberkati dengan keluarganya, Dwi diberkati dengan keluarganya, Paroki dengan keluarga, Alan dan hamba boleh semua. Kami bersyukur tangan anugerah Tuhan mengalir melimpah. Engkau Allah yang sumber segalanya akan memimpin menjang di kehidupan kami semua. Lebih sepanjang tiru serat sebentar malam kami serahkan tangan Tuhan. Biar pagar perlindungan Tuhan nyata bagi kami semua. Ada pasukan malaikat memelihara, sehingga kami besok boleh dibangunkan dan kami siap menjalankan tugas tanggung jawab kami dalam kehidupan kami memuliakan nama Tuhan. Terima kasih, sempurnakan pujian, penyembahan, firman Tuhan, doa-doa persembahan sempurna, dan turunkan berkat untuk kami nikmati. Terima berkat Tuhan, berkat Tuhan mengalir, melimpah, menjadikan kita kuat, sehat, berkemenangan. Jadi berdampak memuliakan nama Tuhan. Dan kami terima ucap syukur berkat dalam nama Yesus Kristus. Kami akhiri pertemuan dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Selamat malam dan shalom.